Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, yakinkan seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kita semua harus punya tekad yang kuat, agar kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian. Slogan rahmatan lil alamin itu harus nyata dalam kehidupan. Kalau rahmat itu kan artinya cinta. Alamin itu dari kata alamat. Alamat itu ciri. Semua yang ada di alam semesta ini, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan semua yang ada ini itu mencirikan keberadaan dari Sang Pencipta. Jadi rahmatan lil alamin itu kita memiliki cinta pada semuanya tanpa syarat. Jadi kalau kita hanya bergaul dengan orang yang sama keyakinannya dengan kita, lalu memusuhi orang lain yang dianggap berbeda dengan kita, itu sudah bohong. Rahmatan lil alamin. Saya punya sahabat dari semua tradisi. Saya kalau ke Bali, baru aja di airport turun dari pesawat, itu porter-porter itu yang suka minta jasa diangkutkan koper. Mereka menyambut saya, padahal keyakinan mereka dengan saya berbeda. Dan saya tanya kenapa? Saya setiap hari mendengarkan kajian dari Bapak katanya, dan masuk di dalam kolbu saya, masuk di jiwa saya. Karena yang disampaikan ajarannya ajaran cinta, tidak mengajarkan kebencian dan tidak membeda-bedakan. Karena memang esensi semua ajaran agama itu adalah cinta. Jadi kalau kita belum bisa menerima semua keadaan tanpa syarat, berarti kan sebetulnya masalah kita masih mengalami defisit cinta itu. Kenapa kita mengalami defisit cinta? Karena kita tidak bisa menyentuh sumber cinta itu sendiri. Tak sedikit manusia yang masih merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu dua entitas yang terpisah. Kadang-kadang dianggap Tuhan itu menjauh dari dirinya karena tidak ada kesadaran. Padahal Allah itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan beliau itu sampai tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak, demi untuk menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti sekarang aja, Bapak Ibu bisa melihat saya, itu bukan karena punya mata. Bukan. Mata itu hanya kornea mata, daging, urat saraf. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya kita bisa melihat itu karena kita masih bernafas. Karena kita bisa bernafas, ada sang hidup pada diri kita. Sang hidup itu punya sifat. Sifat dari sang hidup itu adalah basyar, maha melihat. Kemampuan maha melihat itu diberikan aja kepada mata kita. Jadilah kita bisa melihat.
Jadi kita bisa melihat itu karena kehadiran Allah, bukan karena kita punya mata. Lah orang mati juga punya mata, tapi kalau sudah tidak bernapas lagi, kan matanya diasingkan, dikubur, gak ada artinya lagi. Yang kecil kayak gitu aja kita hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya. Entah apa yang kita cari, karena pikiran kita selalu bergerak jauh, entah kemana. Makanya saya sering mengajarkan the power of now. Kekuatan saat ini. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena itu satu-satunya jalan untuk melatih kesadaran kita. Tetapi dalam diri kita ada ego. Ego itu tidak suka saat ini. Ego tuh sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya banyak yang terampok kebahagiaannya saat ini karena masih mengizinkan untuk hidup di masa lalu. Jadi bohong besar ya. Bohong besar kita ingin bahagia, tetapi kita juga tidak tahu bahagia itu apa. Padahal satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan, ya bahagia itu sendiri. Tidak ada jalan lain menuju kebahagiaan kecuali bahagia itu sendiri. Itu aja. Tetapi pelajaran kesadaran yang sederhana ini ya sudah terlupakan. Karena kita ini udah kayak robot menjalankan ritual agama setiap hari nyaris tanpa kesadaran. Otak kita itu selalu berpikir pahala, surga, siksa, neraka gitu. Bahkan Tuhan pun dipersepsi seolah-olah punya sifat seperti itu. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, terkadang disifati oleh sifat kita. Kalau kita ya memang begitu. Kalau ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau orang jahat sama kita, lebih jahat lagi sama dia. Masa Tuhan mau disamakan dengan perilakumu? Tapi karena konsepsi tentang Tuhan itu sudah begitu mengakar dalam diri kita, bahkan yang menggerakkan kita itu sebetulnya bukan kecintaan kepada Tuhan. Yang menggerakkan kita beribadah pun itu hanya reward and punishment. Kita mau ibadah karena ada surga. Kita mau ibadah karena ada neraka. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan, kalau surga dan neraka itu ditiadakan, apakah kamu mesti ibadah? Ya sudah, saya tiadakan aja konsep surga dan neraka, reward and punishment. Saya mau ibadah sama Allah karena cinta. Gak bisa begitu. Cinta itu ada dalilnya. Witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno, cinta itu karena sering berjumpa. Kan gak mungkin kita tiba-tiba cinta kalau gak jumpa. Ya toh? Bahkan cinta itu ada jalan yang harus kita lalui. Jumpa, kenal, cinta. Ini urutannya gitu. Jumpa, kenal, cinta. Lah banyak yang ngaku cinta sama Allah. Kenal enggak. Jumpa belum. Bahkan Allah yang lebih dekat daripada urat nadi lehernya pun dia belum pernah menyaksikan. Padahal ayat yang menyerukan tentang itu ribuan di Al-Quran. Yang paling eksplisit di Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Allah mengatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Masa Allah berjanji begitu tidak menepati janjinya? Allah kan tidak seperti kalian. Tetapi begitu eksplisitnya pun, karena sudah ada doktrin, sudah ada paradigma, sudah ada dogma, dan kita lebih suka mengikuti apa kata orang daripada apa kata kitab suci.
Hari ini saya akan coba ya, berikan beberapa ayat supaya kita cerdas. Ada satu ayat di Al-Quran yang sangat keren menurut saya. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ini enggak saya masukkan di slide ya, nanti baca aja sendiri. Bunyi ayatnya begini. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi sabar dan sholat ini berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau kita masih berat sabar, berat sholat, belum ringan sabar dan sholat itu, ya jelas kita belum termasuk orang-orang yang khusyuk itu. Kan sederhana sebetulnya. Tetapi ayat yang sedemikian sederhana pun nyaris tanpa kita cerna esensinya. Karena kita lebih sibuk baca Arabnya, sibuk memperbaiki mahrajnya, sibuk memperbaiki panjang pendeknya, kan gitu. Dan seolah-olah kalau kita sudah selesai dengan itu dan kita bisa membacanya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan bacaan Arab, bahkan kita bisa menggunakan suara yang melengking untuk membacanya, seolah-olah kita sudah selesai. Padahal pesannya belum nyampe sama kita. Saya bukan anti bacaan ya. Saya juga dari kecil diajarkan orang tua. Hafal. Huruf ihfa 15 hafal. Huruf idhar 6 hafal. Huruf idgham bigunah bila gunah hafal. Cara bacanya bisa. Cuman saya memang tidak terlalu mendalami itu. Kenapa? Ya cukup aja. Yang penting baca Qur'annya benar gitu aja. Tapi yang paling penting itu kan Qur'an itu surat, esensi. Coba ulangi lagi ayat yang tadi. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang demikian itu amat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti sabar dan sholat itu berat bagi orang yang belum khusyuk. Jelas kan? Berat gak sabar? Berat. Berat gak sholat? Berat. Bagi orang yang belum khusyuk. Tapi bagi orang yang sudah khusyuk, sabar itu ringan. Sholat juga ringan. Kan kebalikannya begitu. Nah pertanyaannya, siapa sih orang yang khusyuk itu? Di Quran itu tidak ada cerita sholat khusyuk, nggak ada. Makanya kalau ada orang ngasih pelatihan sholat khusyuk, katanya kata Quran, nggak ada di Quran sholat khusyuk. Yang ada di Quran itu orang-orang yang khusyuk. Khosiin itu orang, bukan sholat. Ya toh? Nah, pertanyaannya siapa orang yang khusyuk itu? Dijawab sama Quran. Jangan bikin definisi sendiri. Karena Quran itu bahasa Rob, bahasa Tuhan, makanya setiap istilah Quran jangan didefinisikan pakai bahasa manusia. Apalagi bahasa kamus. Kalau kamus kan khusyuk artinya konsentrasi. Betul nggak? Salah lagi. Makanya tafsir Quran bil Quran. Kalau ada yang tidak mengerti Quran, ya tanyanya Quran. Ya. Siapa orang khusyuk menurut Quran? Dijawab oleh Quran di ayat 46. Kata Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang percaya kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dan dia percaya gak ada tempat kembalinya kecuali Tuhannya itu sendiri.
Itu definisi khusyuk menurut Al-Quran. Beda nggak dengan kamus? Beda. Saya tanya, jalan yang lurus apa? Oh, jalan yang diridhoi. Oh, itu. Kan kayak bener. Betul nggak? Kayak bener itu kan nggak bener. Betul nggak? Ih, kayak dosen. Berarti bukan dosen. Betul nggak? Tuh. Paham sampai di sini? Ternyata kata Quran Siratal Mustaqim itu bukan jalannya yang diridhoi Tuhan. Itu mah bahasa kita. Siratal Mustaqim kata Quran Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Tuh kan beda. Begitu dengar kata nikmat, pakai kamus lagi. Salah lagi. Karena nikmat menurut versinya ego, versinya manusia. Kan nikmat itu makan, nasi pulen. Betul nggak? Sama sambal terasi, goreng jengkol, ikan asin. Betul? Nikmat. Padahal nggak ada kaitan dengan itu. Nikmat di Quran itu jelas. Yang dapat nikmatnya juga cuma 4 golongan kok. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Kan tidak ada di situ orang yang makan jengkol. Gak ada di situ konglomerat. Gak ada di situ orang sukses. Gak ada di situ pejabat. Gak ada. Yang dapat nikmat itu para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Kan ada pertanyaan lagi. Solihin siapa? Jangan menurut sendiri. Solihin adalah orang yang soleh. Nah, bikin lagi definisi. Siapa orang soleh? Tuh yang rajin ke masjid. Gak ada di Quran orang soleh yang rajin ke masjid. Gak ada. Solihin itu kata Quran orang yang sudah menjalankan amal soleh. Nah muncul lagi pertanyaan. Apa tuh amal soleh? Kejar lagi Quran. Kata Quran, barang siapa yang menjalankan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Itu kata Quran bukan kata Saiful. Man kana yarju liqa rabbihim falyamal amalan solihan. Itu bahasa Arabnya. Kalau dibacain Arabnya ntar nggak percaya. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu cara berjumpa dengan Tuhan. Makanya yang sudah tahu caranya disebut solihin. Kalau sudah jadi solihin naik pangkat berikutnya. Karena sering jumpa, menyaksikan Tuhannya sendiri. Naik pangkat jadi syuhada, para penyaksi. Syuhada ini orang yang mati di medan perang. Aneh lagi. Betul nggak? Padahal kan perang itu kan dulu-duluan. Siapa yang duluan nembak kan gitu. Betul nggak? Karena perang itu kan tidak ada yang baik. Dua-duanya juga tidak baik. Perang itu kan dulu-duluan. Betul nggak? Iya. Perang itu nggak ada yang suci. Semua perang itu kotor. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, bukankah kita juga jahat? Coba renungi. Ini kecepatan saya ini baru 1 km per jam. Biar masuk dulu. Nah itu sudah saya ulang-ulang ya di kajian saya. Ini cuma memanaskan otak aja supaya kalau otak sudah panas itu sudah warming up. Itu gampang menerima yang sulit-sulit. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan.
yang mengurus mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas, yang telah mengizinkan saya duduk di sini, yang telah mengalirkan pengetahuan, daya yang kita butuhkan. Dan saya yakin semua hadirin yang hari di sini maupun yang live TikTok, ada sahabat-sahabat kita di sana di rumah masing-masing, rata-rata ya 30 sampai 40 ribu orang yang ikut mendengarkan ini live. Bukan kebetulan bisa mendengarkan kajian ini. Ini adalah sinkronisasi karena ada kesamaan frekuensi. Oleh karena itu sepantasnya kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya. Kita yakin ridho dan berkahnya akan dicurahkan kepada kita. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah pulang ke frekuensi alami diri. Pulang ke frekuensi alami diri. Nah, kalau bicara frekuensi itu bicara vibrasi. Kalau bicara vibrasi pasti bicara energi. Jadi saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa ya, kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, pandanglah segala sesuatu di alam semesta ini sebagai energi. Bahkan kalau ingin hidup berkelimpahan pun kita harus bisa memandang semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Karena setiap hari kita melakukan usaha, melakukan aktivitas, itu semua berbasis pada energi. Pulang ke frekuensi alami diri, berarti kita kalau harus pulang, saat ini frekuensi diri kita sudah tidak alami lagi. Paham ya? Nah, saya mau kasih tahu. Kalau saya mengambil air dari laut, 1 sendok. Itu air yang saya ambil dari laut 1 sendok, sama enggak kira-kira dengan air yang ada di laut? Sama? Oke. Takutnya beda. Bapak Ibu pernah sakit demam? Itu waktu periksa darah dikeluarkan enggak semua darahnya satu tubuh? Enggak ya? Segimana tuh? Setetes, 1 labu kecil. Jadi yang diperiksa itu bukan darah setubuh kan? Bukan. Tapi 1 tetes. Dari mana pun ngambilnya enggak masalah. Yang penting darah dari tubuh kita. Setelah keluar dari laboratorium, tahu kan? Leukositnya sekian, trombositnya sekian, kolesterolnya, gula darahnya, wah, asam uratnya, pokoknya semuanya jadi tahu. Itu cerita darah 1 tetes atau cerita darah semuanya di tubuh? Oke. Jadi kalau kita tahu dan mengenal 1 tetes, itu kan sama dengan tahu dan kenal seluruh darah yang ada di tubuh. Clear? Nyambung? Oke. Allah itu meliputi semesta raya. Seperti samudra tadi, seperti laut tadi. Saking cintanya kepada kita, maka bagian dari dirinya ditiupkan ke dalam diri kita. Nah, yang ditiupkan ke dalam diri kita itu diberi nama khusus, namanya ruh. Tapi bukan ruhmu kata Allah, itu ruhku. Itu kata Quran. Bahasa Qurannya mirruhi.
Saya mau tanya lagi. Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku yang ditiupkan kepada kita sama enggak? Sama? Pinter ya Bapak Ibu. Ternyata harus pakai cara dulu. Ngajarnya dikit-dikit. Nah kalau sama berarti frekuensinya sama enggak? Sama. Kalau sama antara Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku itu berarti bisa komunikasi enggak? Bisa. Ada bahasa fisika namanya resonansi. Resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain karena ada kesamaan frekuensi. Kalau di laboratorium saya buktikan di depan mahasiswa. Jadi saya deretkan garpu tala 10. Ya. Garpu tala nomor 1 100 Hz. Nomor 2 200, nomor 3 300, nomor 4 400. Nah yang terakhir nih yang sebelah sini 100 Hz lagi. Saya pukul tuh garpu tala yang nomor 1. Tang. Berarti dia sedang memancarkan energi. Menggetarkan udara yang ada di sini. Karena yang ini 100 Hz, yang nomor 10 100 Hz. Bisa ditebak gak kira-kira Bapak Ibu? Yang ikut bergetar dengan garpu tala nomor 1 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 10. Karena sama-sama 100 Hz. Ini yang 200 Hz, yang 300 yang lebih dekat gak ikut getar. Jadi walaupun dekat gak ikut getar kalau tidak sama frekuensinya. Tetangga saya di Sariwangi yang belum dengar kajian saya nggak bergetar. Tapi dari Sulawesi Utara dengar kajian saya bergetar. Kenapa? Ada resonansi. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hari ini dengar kajian saya, itu karena kita ada kesamaan tujuan, ada kesamaan frekuensi. Clear? Oke. Nah ini pendekatan saintifik tuh begini. Ngajarnya pelan-pelan supaya masuk akal. Karena agama itu akal. Udahlah yang gak masuk akal tinggalin dulu. Ternyata gak ada gunanya. Ya kan? Iya. Kalau ingin mendinginkan kopi, minum Yasin aja 3 kali. Ya iya. Selesai Yasin kopi dingin. Padahal yang membuat dingin itu bukan Yasin kan? Betul nggak? Karena ada pertukaran kalor antara kopi dengan udara luar, atmosfer. Betul apa tidak? Tapi kalian kan percayanya dulu karena Yasin. Makanya kalau ditanya, kenapa sih baca Yasin malam Jumat aja? Gak bisa jawab. Kalau ditanya Yasin juga apa gak ngerti. Orang juga kebanyakan begitu. Betul gak? Kalau ada orang mau mati bacain Yasin. Udah mati bacain Yasin. Betul gak? Iya. Kalau sate Yasin itu isinya apa? Gak ada yang bisa jawab. Akhirnya kita terpola. Seolah-olah Yasin itu buat orang sakit. Buat orang mau mati. Atau buat orang yang sudah mati. Padahal kalau kita tahu isinya, Yasin itu petunjuk supaya kita bisa mati. Yasin itu buat yang hidup. Karena yang hidupnya gak ngerti waktu baca, gak dapat apa-apa. Makanya sampai saya itu membuat satu flash disk isinya kajian surah Yasin aja. Saya bongkar semua rahasianya. Saking kasihannya saya itu. Lanjut. Bisa lanjut? Oke. Nah, Allah yang meliputi semesta raya ini sudah ngasih bagian dari dirinya. Yang namanya ruhku.
dan itu ditiupkan kepadamu. Ketika ruh itu belum ternoda, masih sama frekuensinya dengan Dia yang meliti semesta raya, komunikasi ini jalan terus. Itu yang disebut dengan frekuensi alami. Jadi kalau sekarang ditanya, kenapa saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak bisa mendengarkan suara kebenaran, bisa ditebak jawabannya? Apa jawabannya? Karena frekuensi kita sudah tidak alami lagi. Artinya frekuensi kita dengan frekuensi beliau itu sudah mengalami perbedaan. Semakin kontras perbedaannya, maka kita semakin sulit berkomunikasi. Akibatnya kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh kita. Betul apa tidak? Nah, kira-kira judul kita itu hari ini. Ya? Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus, jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia, karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Harusnya begitu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Artinya siapapun rindu sama dia. Kenapa? Kalau ketemu dia itu kebingungan saya bebas. Kalau ketemu dia itu kegelapan saya hilang. Kalau ketemu dia itu keraguan saya nyaris tidak ada lagi. Kalau ketemu dia itu energi saya bertambah. Kalau ketemu dia itu seolah-olah saya healing. Saya lebih sehat dari yang biasanya. Harusnya begitu. Ini malah ketemu kita yang ngaku rahmatan lil alamin itu kata-katanya negatif, pikirannya negatif, penuh dengan kebencian, gampang menghakimi, tidak menghargai perbedaan, menyebalkan. Udah masuk kira-kira? Udah bisa jujur sekarang? Allah itu sampai nggak tidur, nggak ngantuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia terus saja mengingatkan kita, tapi suaranya nyaris tak terdengar oleh kita. Kenapa? Karena sudah beda frekuensi. Makanya harus kembali lagi. Itulah pentingnya kata Nabi, ilmu mengenal jati diri. Jadi kita tuh sudah lupa pada jati diri kita sendiri. Kita sudah tidak kenal siapa kita yang sebenarnya itu. Bahkan kita mengidentifikasi seolah-olah kita ini yang terluka, kita ini yang ada di pikiran itu. Dan kita mengidentifikasi seolah-olah saya itu adalah pikiran. Saya itu adalah luka yang ada di pikiran. Kita sudah lupa bahwa diri kita itu adalah sang kesadaran itu. Makanya saya kasih tahu. Apapun yang kita kerjakan, jadinya apa? Melawan arus. Tidak sejalan dengan maunya ilahi. Padahal tujuan kita diciptakan oleh beliau itu sebetulnya bukan untuk menjadi siapa-siapa, kecuali untuk menjadi diri kita sendiri, menjalankan visi dan misinya ilahi yang disebut dengan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang.
Nggak ada. Makanya uangnya juga lari terus. Mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu nggak caranya supaya uang cari kita? Sederhana. Lakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena saya percaya saya lahir ke dunia direncanakan Allah dan saya datang ke dunia untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat saya. Bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah. Yang jadi dokter, bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Apa uang tidak datang? Jadi uang bukan tujuan. Uang itu hadiah dari semesta karena kebaikan kita. Bahkan yang datang jauh melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Kita menyangka terus seolah-olah rezeki saya adalah dari tempat itu di mana saya bekerja. Karena bekerja digerakkan oleh rasa kekurangan akan uang. Harusnya bekerja itu digerakkan oleh rasa berkelimpahan. Karena ada Allah dalam diri saya. Ada Dia yang maha segalanya. Ada Dia yang menggerakkan saya. Ada Dia yang punya cinta. Coba mulai kerja seperti itu. Saksikan keberlimpahan datang tanpa batas. Kita kan cuma ngomong aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran. Karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang. Malah bilang saya sesat. Aneh. Itu betapa parahnya mental kita ini. Makanya kita tertutup terus, tidak suka hal baru. Makanya hidupnya gitu-gitu aja, dari siklus ke siklus, dari penderitaan ke penderitaan. Tidak bisa bangkit keluar dari situ. Paham? Oke. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang sesuatu, tanya siapa? Tanya siapa? Tanya yang tahu. Oh, udah sok tahu. Oke, saya tunjukkan deh ayatnya supaya ngerti semua. Kita udah masuk ya, ini mulai agak berat sedikit. Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Udah bisa ditebak ya? Karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad juga ya membaca ayat ini bukan hanya untuk dirinya. Tapi beliau juga tahu sebelum beliau ada nabi-nabi sebelumnya yang sudah diutus oleh semesta. Seorang lelaki yang diberi wahyu. Clear sampai situ? Oke. Nah, sekarang apa sih wahyu itu? Sebetulnya wahyu sendiri secara universal itu adalah getaran-getaran ilahi. Wahyu itu bukan kata-kata seperti yang kita tahu. Misalnya ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan begitu kita tahunya. Wahyu itu getaran-getaran ilahi. Kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap wahyu? Karena beliau ada di frekuensi alaminya beliau. Sehingga resonansi dengan sang sumber wahyu itu. Paham sampai sini? Ya, kayak kalian mau nyetel radio. Kan pasti kalian harus nyetel radionya kan? Samakan frekuensi radiomu dengan frekuensi ya pemancar yang akan didengarkan. Kalau beda frekuensi nggak ketangkep. Makanya ada istilah tuning. Kalau dulu kan radio kita ya ada putarannya kan gitu, betul nggak?
zamannya manual, pakai karet gelang kan itu tuning itu. Sebenarnya tuning itu menyamakan frekuensi. Kalau sekarang kan sudah abad fisika kuantum, semuanya sudah terkuantisasi, makanya sekarang sudah digital. Jadi tinggal ya dipindah-pindahnya pun dengan cara digital. Nah, kita baru bisa mendengarkan siaran dari radio itu apabila kita sudah bisa sefrekuensi dengan radio itu. Jadi sebetulnya siaran dari Allah itu tidak pernah berhenti. Kalau kita mau mengikuti jejak dan langkahnya para nabi, para rasul, bahkan kita pun saat ini bisa mendengarkan suaranya. Bisa menangkap pengertian-pengertian itu. Jadi tidak dibatasi. Karena Allah tidak pernah mati. Beliau abadi. Masuk akal? Oke. Saya mau nanya sekarang, kalau begitu sekarang getaran ilahi ada nggak di sini? Ada. Loh, saya nggak bisa nangkap. Satu, radionya sudah butut. Dua, sudah beda frekuensi. Yang ketiga, nggak ada baterainya. Itu aja sebetulnya. Nah, ini radio kita sudah butut, radionya zaman baheula, tidak di-upgrade, sakit-sakitan. Paham maksud saya? Sudah gitu frekuensinya juga udah berbeda. Dicunin gak bisa lagi. Udah hancur. Udah gitu baterainya juga sudah meleleh. Ini baterainya udah lemah. Lowbat. Dengerin kajian malah ngantuk. Lowbat itu. Maaf ya. Nah, biar yang ngantuk bangun. Kalau nggak digituin ntar nggak sadar-sadar. Saya sengaja sering menghubungkan dengan analogi-analogi yang gampang supaya pengertiannya gampang ditangkap. Paham ya? Jadi wahyu apa? Getaran-getaran ilahi. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, mereka ini adalah receiver yang bisa menangkap getaran-getaran itu lengkap. Nabi Muhammad ya keren banget, lengkap 30 juz. Kenapa? Ya, radionya keren. Sony lah, bukan Changhong. Baterainya saya nggak mau nyebut mereknya, nggak bayar sama saya. Pokoknya baterainya keren, terus tune-innya pas. Makanya semua suara-suara, informasi yang nyampe ketangkep dan bisa disampaikan kepada kita. Keren gak? Tapi setelah sampai kepada kita, kita cuma baca kulitnya saja. Pesannya nggak nyampe kepada kita. Apalagi kita tidak mengalami itu. Luar biasa. Oke, sampai situ ngerti? Nah, oleh karena itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Quran, kalau kamu tidak mengerti sesuatu, tanya ahli, ingat. Zikri itu ingat. Kalau kalian habis sholat, nyebut-nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah, awas, itu mah wiridan. Itu menyebutnya pakai mulut. Kalau ingat gak pakai mulut, ingat itu ada alatnya di dalam, gak tahu sebelah mana. Cuman kata Quran, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Saya mau nanya, ingat gak sama orang tua sekarang? Kenapa ingat? Pernah ketemu. Ingat dulu, ketemu dulu. Saya yang gak pernah ketemu orang tuamu, walaupun disebut-sebut namanya 1000 kali sekarang di sini, gak bisa ingat. Masuk akal? Beda mengingat dengan menyebut. Tapi kenapa kalian selama ini mengklaim kalau sudah menyebut-nyebut katanya sudah zikir? Nah, itu
lagi-lagi yang namanya kebodohan. Maaf ya, harus disampaikan. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, tanya siapa? Tanya ahli ingat, kata siapa? Selama ini kalian tanya siapa? Tanya Pak Ustadz, nggak ada ayatnya. Kalau tidak tahu sesuatu tanya Pak Ustadz, nggak ada. Tanya Pak Kiai, nggak ada. Tanya pimpinan pondok pesantren, nggak ada. Tanya ulama, nggak ada, nggak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Siapa ahli ingat ini? Ya orang yang sudah ingat kepada Allahnya. Siapa dia? Yang sudah tahu kenal kepada Allahnya. Dulu Nabi Muhammad seorang laki-laki yang dapat wahyu. Sekarang siapa? Tentu saja orang-orang yang mewarisi ilmu itu. Yang sudah bisa mengalami apa yang dialami oleh beliau. Itu yang bisa ditanya. Cuma itu. Makanya saya jamin semua ahli ingat pasti ahli ilmu. Tetapi ahli ilmu belum tentu ahli ingat. Banyak yang ngomong cuma di mulutnya saja, tapi dia tidak ingat kepada Allah. Itulah pertanyaan yang tadi sebelum kita ngaji. Kenapa kejujuran menjadi mahal? Urusan menyebut dan mengingat aja sulit kita untuk jujur. Makanya perintah sholat kan diperintahkan setelah beliau Isra Mi'raj. Masuk akal? Isra Mi'raj itu isinya adalah pertemuan. Bertemu dulu, habis bertemu baru ingat. Makanya Nabi Muhammad selama sholatnya ingat saja kepada Allah. Makanya beliau sholatnya gak berat. Karena sudah termasuk orang-orang yang khusyuk. Kalian sholatnya berat. Coba begitu Allahu Akbar, pengen ingat sama Allah. Dicipta-cipta, berat. Dan kalau mencipta pun yang dicipta bukan Allah lagi. Itu Allah buatan pikiranmu sendiri. Berat enggak? Nah, sudah sholatnya berat, makanya sabarnya jadi berat. Saya tahu wajah-wajah kayak gini. Tahu. Suka kasihan saya kalau lihat itu. Baperan, gampang tersinggungan, dendaman, iri hatian. Padahal sudah sholat. Sabar berat, sholatnya pun jadi berat. Kan inti carinya sholat itu kata Quran. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dikatakan telah menyembah Allah. Kalau selama sholat kita tidak ada yang diingat kecuali Allah. Jujur Bapak Ibu sekarang. Selama sholat ingat apa? Hebat ya Bapak Ibu. Ingat kemana-mana tapi ngakunya nyembah Allah. Padahal ayatnya fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Inti sarinya sholat itu mengingat Allah. Dan mengingat Allah mudah bagi mereka yang sudah tahu dan kenal kepadanya. Sulit bagi mereka yang belum tahu dan kenal kepadanya. Coba sekarang saya kasih tahu. Bapak saya namanya Bapak Muhammad Komar. Singkat aja Pak Komar. Coba ingat-ingat bapak saya. Berat kan? Berat kan? Ya. Coba sebut-sebut aja. Silakan. Bisa ingat sama bapak saya. Itu aja kalian gak jujur. Betul gak? Mulai jujur sekarang. Aduh. Kalau yang jujur langsung gini. Aduh. Bodoh saya. Siapa yang bilang bodoh itu? Itu ada Rasulullah sejati dalam diri kita. Namanya Fatonah. Fatonah itu ada di sini. Sifatnya Fatonah itu cerdas. Makanya ketika kalian tahu bahwa kalian bodoh, langsung bilang, aduh bodoh banget ya saya selama ini. Tuh, Fatonahnya sedang hidup. Orang mana ya Fatonah?
Orang Garut kayaknya. Jadi kalau tidak tahu tanya siapa? Nah makanya kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Yang harus kita tahu pertama kali dalam hidup. Bukan matematika, bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi. Yang harus kita tahu adalah Sang Pencipta dari semua itu. Karena kalau sudah itu tahu, semua rahasia yang lain di alam semesta ini semua akan terbuka. Percaya sama saya. Kenapa para nabi, para rasul tidak belajar fisika, tetapi pikirannya panjang. Tidak belajar kimia, tidak belajar biologi. Kenapa pikirannya itu sangat visioner? Karena beliau sudah bertemu pemiliknya. Jadi jelas sekali Quran mengatakan, kalau kamu tidak tahu, tanya siapa? Tanya ahli, ingat. Kata siapa? Surat apa? Nah gitu. Jangan kata Quran disuruh nyebutin, gak bisa. Surat An-Nahl ayat 43 saya jelaskan di sini. Clear sampai sini. Jadi selama ini kita bertanya salah alamat. Tapi mencari ahli ingat tidak mudah. Ahli ingat itu di Quran disebut ulul albab. Kalau di zaman para nabi, para rasul itu yang disebut dengan ahlul bait, ahli baitullah. Apa baitullah? Kata Allah, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Makanya bagian terdalam dari kolbu namanya lub. Makanya ulul albab. Ulu itu artinya pemilik, albab dari kata lub. Jadi ulul albab tuh pemilik kolbu. Mereka yang sudah sering berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang khusyuk. Makanya orang yang sudah di level itu sabarnya ringan, sholatnya pun ringan. Keren ya Quran? Keren? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Ini kalau saya bacakan bahasa Arabnya kepanjangan. Sampai nggak muncul nih terjemahannya. Dan kalau saya bacakan juga, coba saya bacakan ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Arti? Nah, makanya buang-buang energi. Udahlah, saya baca artinya aja ya. Ya kan nggak nyambung, betul nggak? Nggak nyambung. Makanya saya baca artinya aja. Insya Allah artinya sudah saya coba sesuaikan dengan teks bahasa Arab. Ini Bapak Ibu mohon maaf nih agak padat tulisannya ya. Tapi saya bacakan pelan-pelan. Apakah orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh menutupi atapnya? Ini cerita tentang orang yang dalam perjalanan ini, dalam kehidupan ini sudah roboh atapnya. Ini bahasa mutasyabihat. Tapi saya menangkapnya sangat mudah karena saya sudah mengalami. Atap itu biasanya bicara bagian atas dari rumah kita. Ingat ya, kalau guru-guru saya selalu mengatakan, kalau kamu ingin menangkap makna Quran, jangan keluar dari dirimu. Jangan keluar dari dirimu. Karena Quran ini petunjuk buat manusia. Makanya saya tidak mau keluar dari diri saya. Nah, kalau saya memahami atap di sini, atap yang roboh itu, ini bagian atas kita yang ini yang roboh. Coba perhatikan ya. Orang pembuluh darahnya pecah, roboh nggak? Roboh. Kalau atapnya sudah roboh, bagian ke bawahnya roboh nggak? Roboh Bapak Ibu. Orang yang mikirnya negatif ke sini, roboh nggak hidupnya? Roboh. Lihat lagi YouTube saya tentang kekuatan pikiran dan perasaan. Lihat lagi itu. Semua di sini Bapak Ibu, semua di sini. Karena ini adalah kreator kehidupan kita. Di sini kreator kehidupan kita. Nah, kalau atapnya roboh, maaf ya,
Lihat orang yang roboh atapnya. Yang keluar dari mulutnya itu yang negatif. Kebencian, ketidaksukaan, penghakiman, dualitas, benar salah, baik buruk. Lihat tuh orang yang sudah roboh di sini. Pesimis, protes, putus asa. Gak ada yang baik-baik. Paham maksud saya? Ini cerita siapa Bapak Ibu? Siapa? Awas, kan jangan keluar dari diri kita. Cerita siapa? Diri kita. Dirimu. Ya, kalau kita ikutan dong saya. Saya bisa dapat ilmu yang hebat ini, proses saya itu roboh dulu dari sini. Roboh dulu. Kadang-kadang memang harus dirobohkan untuk mengalami kebangkitan. Saya pernah dirobohkan ekonomi saya, dirobohkan dunia saya, wah macam-macam. Dan saya bisa duduk di sini hari ini karena saya memilih untuk tetap hidup. Tidak mau saya berhenti seroboh apapun. Dan saya percaya bahkan dari reruntuhan sekalipun kita bisa bikin pondasi yang hebat. Dari rumah yang runtuh pun kita bisa bikin rumah yang indah kalau kita tahu caranya dan mau kita bangkit. Nih untuk yang roboh-roboh, tenang. Kalian tuh udah robohnya segala, keyakinannya roboh, agamanya roboh, ekonominya roboh, tubuhnya, hubungan sosialnya roboh, lambungnya. Habis makan juga gak karu-karuan. Roboh semuanya. Tapi yang paling bahaya adalah roboh dari sini ke atas. Kenapa? Karena dari sini ke atas ini, ya, kalau kita investasinya kurang dari 75%, kita gak punya masa depan. Makanya orang yang selalu rezekinya untuk dari leher ke bawah lebih banyak, leher ke atasnya sedikit. Lihat, dia tidak punya masa depan. Dan semua orang punya masa depan adalah mereka yang investasinya 75% dari sini ke atas. Dari sini ke bawah 25% aja. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ininya hebat nih. Karena hebatnya orang tuh dari sini ke atas nih. Paham maksud saya? Itulah pentingnya kita sekolah. Pentingnya kita mengembangkan diri. Semua tuh dari sini ke atas Bapak Ibu. Bahkan nasib kita akan berubah kalau dari sini ke atasnya sudah berubah. Nah, dengarkan kajian-kajian saya tentang neuroscience dari sini ke atas. Makanya kalau kita ingin merubah nasib di sini. Ini cerita siapa tadi? Ya, cerita orang yang melalui suatu negeri memasuki kehidupan ini, tetapi atapnya sudah roboh. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kita sekarang bikin rumah yang bagus dari reruntuhan, oke? Siap? Oke, gak apa-apa. Terkadang harus sakit dulu, terkadang harus kehilangan dulu, terkadang harus berantakan dulu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kebenaran juga begitu. Ya, kebenaran itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi akan indah pada akhirnya. Percaya deh sama saya. Saya menyampaikan ilmu itu bukan ilmu katanya, ilmu yang sudah saya jalani. Makanya di komunitas saya itu saya berusaha saya menjadi teladan bagi mereka. Dalam segala aspek kehidupan. Dalam cara bekerja, dalam cara hidup, cara berumah tangga, cara makan, saya ajarkan semuanya. Dengan praktek. Bukan nganjurin orang kemudian saya tidak melakukannya. Kan sekarang tuh banyak ya, nganjurin sedekah. Malah dia paling gede bagiannya. Betul nggak? Iya. Harusnya kan jadi amilin. Ini malah jadi ambilin. Betul Pak tidak? Iya. Kalau ceramah agama kayak gitu, ya nolong orang enggak. Sebetulnya zakat, sedekah di Islam itu perintah.
supaya kita punya ekonomi yang kuat. Makanya bangun sistem untuk membangun ketahanan ekonomi kita. Lagi tidur pun M-banking harus jalan. Tahu caranya? Banyak caranya sekarang. Ya, saya lagi tidur pun yang nonton YouTube saya banyak. Lagi tidur yang beli buku saya banyak. Makanya bangun sistem, itulah pentingnya kita cerdas. Jangan tangan di bawah terus. Coba tangan di atas, di atas. Keren. Gak apa-apa ya yang hari ini tangan di bawah, gak apa-apa. Darurat. Lucu ya, mengajarkan sodako. Dia sendiri gak pernah. Maaf ya, maaf. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Itulah pertanyaan di ayat ini. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Ini paradoks Bapak Ibu. Lalu maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Pusing Bapak Ibu baca ayat ini. Sudah hancur negerinya. Ditanya bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati? Kata Allah, akan dimatikan kamu 100 tahun untuk hidup kembali. Pusing kan? Iya. Karena kita belajar agamanya cuma di kulit luar aja. 100 tahun aja. Mati aja. Itu. Padahal leluhur kita sudah mengajarkan ilmu. Mati sakjroning urip. Di Piriangan sudah diajarkan ilmu nganjang kapageto. Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Belajarlah mati selagi hidup. 100 tahun, angkanya berapa? 3 kan? 100. Apa maknanya? Terus terang ya. Saya tidak akan membuka rahasia ini di tempat ini. Tapi saya kasih sedikit aja clue-nya. 100 itu 100. Dan itu kalau dalam elektronika 1 dan 0 itu yang disebut dengan biner. Makanya dunia elektronika dikendalikan oleh 2 angka aja. 1 dan 0. Yes or no. Lampu ini bisa nyala. Tidak bisa saklarnya di tengah. Konslet. Kalau mau nyala, nyala. Kalau mau mati, mati. Yes or no. Saya tidak bisa membuka rahasia ini terlalu vulgar. Tapi saya yakin suatu saat Bapak Ibu yang bisa bertemu dengan saya di acara khusus, saya buka rahasia ini. Langsung. Tapi sekarang cukup saja saya menyampaikan luarnya dulu. Jadi kalau ingin kita bangkit dalam hidup, makanya kuncinya cuma 1. Yes or no. 1 atau 0. Jangan setengah. Nah kan kebanyakan kan setengah. Coba lihat orang yang hidupnya setengah mati. Betul nggak? Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Cari duit segede pintu, dapat juga enggak. Yang ada kekurangan terus. Betul enggak? Karena hidupnya setengah mati. Hidup enggak, mati enggak. Makanya lihat orang yang setengah. Setengah laki-laki. Gak jelas. Setengah perempuan. Gak jelas. Ini saya kasih yang gampang dulu buat Bapak Ibu. Pokoknya mulai sekarang yes or no. 1 atau 0 itu aja. Coba mulai sekarang. Kalau iya iya, kalau enggak. Kalau mau ngaji yang benar. Kalau enggak. Yang setengah-setengah itu enggak benar ujungnya.
Sibuk aja ngurusi baju. Pakai macam-macam. Sorban. Pakai minyak duyung. Ilmunya nggak ada. Yang disampaikan cuma kata orang, disampaikan lagi. Katanya dikatakan lagi. Beja dibejakeun deui, pak beja-beja. Kalau ditanya lebih dasar lagi bingung. Bisa nangkap? Bagaimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur? Gimana caranya? Matikan orang itu 100 tahun. Itu bahasa simbolik. Saya hanya bisa sampai di situ aja dulu. Kalau saya urai 100, wih keren. Tapi gak sekarang ya, gak sekarang. Itu aja dulu udah bagus. Ya, lihat 2 angka itu, 1 dan 0. Pokoknya yang paling penting sekarang ibu bapak harus sungguh-sungguh. Mau berkeluarga yang benar. Yes. Jangan setengah-setengah. Mau jadi pengusaha yang benar. Yes. Mau jadi PNS yang benar. Isi absen doang. Kerja kagak. Yang kayak gitu gak dapat berkah. Saya mau pensiun dini. Tempo hari. Saya ditawari oleh atasan saya. Udah Pak Saiful, yang penting Bapak asal hadir aja. Gak bisa, saya modelnya bukan kayak gitu. Kalau saya jadi PNS, saya jadi PNS yang benar. Ngajar 16 pertemuan setiap semester. Kalau saya enggak, ya enggak mau saya ngabsen saja. Kemudian saya dapat gaji tiap bulan, gaji buta, gak berkah. Kalau mau jadi TNI yang benar. Kalau mau jadi polisi yang benar. Jadi hakim yang benar. Jadi jaksa yang benar. Kalau jadi pengusaha yang jujur. Gitu, yes or no. Pasti negeri yang roboh ini bangun lagi. Percaya deh sama saya. Kalau kita jujur Bapak Ibu, modal aja banyak yang nawarin. Tapi kalau kitanya orang setengah culas. Kalau bahasa Qur'annya al-muqtasid. Al-muqtasid itu gandul. Jadi di langit enggak, di bumi enggak. Ya, manusia bukan. Setan iya. Setan makanya enggak ada yang setengah ya. Makanya kalau saya sering nyindir kalau di komunitas saya. Kamu kalau mau jadi Musa yang benar. Kalau mau jadi Fir'aun, udah Fir'aun aja. Jangan jadi musafir. Setengah Musa, setengah Fir'aun maksudnya. Maaf ya, biar bangun tuh yang pada tidur. Jadi cara Allah menghidupkan orang mati gimana katanya? Cara membangun kembali negeri yang roboh gimana caranya? Dimatikan 100 tahun. Keren banget itu ayat. Nih kalau nggak nangkep esensinya bahaya. Tapi saya kasih tahu ya, saya baru bicara kulit luarnya dulu. Dalamnya harus ada pertemuan khusus untuk orang khusus karena ini ilmunya khusus. Oke, lanjutkan dulu. Berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Bapak Ibu, ngaji itu gak usah lama-lama. Sehari atau setengah hari kata Quran. Tetapi ngajinya benar, mengalami langsung. Nah hitungan Allahnya itu 100 tahun. Kalau hitungan manusianya sehari atau setengah hari. Cukup Bapak Ibu menginvestasikan waktu sehari atau setengah hari. Bertemu dengan orang yang sudah mencapai akhlak zikri. Gak banyak Bapak Ibu pelajarannya. Karena kalau sudah tahu kuncinya, kita bisa memasuki rumah kita sendiri. Tapi kata Allah apa? Allah berfirman, sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya.
Makanya orang yang sudah sampai kepada jati dirinya Bapak Ibu, bicaranya gak setengah-setengah. Yes or no. Gak kayak kalian. Udah niat gak datang. Ngaji yuk hari Rabu. Miskatul Anwar. Insya Allah. Dan insya Allah itu dipakai untuk supaya kelihatan lebih islami gitu. Pakai nama Allah. Padahal udah niat gak datang. Supaya kelihatan soleh dapat pahala. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Dan lihatlah kepada keledaimu. Keren banget. Makanan dan minuman yang belum berubah. Bapak Ibu, bagaimana 100 tahun makanan tidak berubah? Jelas ini tidak cerita makanan dan minuman jasmani. Ini cerita tentang makanan dan minuman rohani. Karena rohani ini abadi, makanannya pun abadi. Jiwa kita abadi, makanan jiwa pasti abadi. Ini sedang cerita apa Allah? Sedang cerita makanan jiwa Bapak Ibu. Dan satu-satunya makanan jiwa adalah pertemuan dengan Dia. Itu makanan jiwa yang abadi. Karena kalau makanan yang ada di dunia ini, ya Allah, saya makan sehari 1 kali aja jam 1. Dah kenyang. Bahkan suka sayang kalau makan lagi. Kenapa? Karena perut yang kenyang itu ternyata tidak produktif. Nah saya pagi-pagi sarapan tadi makan buah, makan jus, saya saum, minum aja tidak makan sembarangan, nanti jam 1 saya makan agak berat sedikit. Sudah, saya ketemu lagi makan besok. Intermittent fasting. Sehat. Oke, lanjut. Kira-kira kalau baca sendiri pusing gak ayat ini? Berapa keliling? Nah itu. Pusing aja 7 keliling. Itu ada kaitannya gak dengan umroh 7 keliling? Dengan sa'i 7? Bolak-balik Safa dan Marwah. Dengan melempar setan dengan 7. Karena pusing itu 7 Bapak Ibu. Coba. Kalau kita sudah bisa menggunakan yang 7, gunakan mulut kita dengan baik, gunakan penciuman kita dengan baik, gunakan mata kita dengan baik, gunakan telinga kita dengan baik. Total jumlahnya 7, gak pusing. Apa masih perlu saya kasih tahu? Lihat orang lain beli mobil baru. Pakai apa lihatnya? Pakai mata. Pusing. Betul gak? Pusing berasal dari sini. Makanya kalau sudah beres yang 7 ini gak pusing lagi. Gak pusing. Semua pusing itu berasal dari yang 7. Makanya pusing 7 keliling. Beda kalau celaka. Celaka mah 12. Hati-hati orang tua kalau ngomong hati-hati ya. Karena angka 12 di Quran itu banyak sekali. Makanya ya di Quran itu Nabi Musa memukul batu terpancar 12 mata air. Hati-hati 12 itu luar biasa. Karena 12 itu juga hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya 12 Rabiul Awal. 12 itu simbol Bapak Ibu, simbol spiritual Islam. Perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang disaksikan berapa? 2. Allah dan Rasulnya. Yang menyaksikan siapa? 1. Makanya 1 menyaksikan yang 2. Itu 12. Makanya siapa yang sudah yang 1 menyaksikan 2 Allah dan Rasulnya. Nyata, senyata-nyatanya. Itulah Rabiul Awal. Awal mengenal Rabb. Oh terlalu dalam nih. Mundur lagi. Mahal itu ilmunya. Jadi makanannya masih utuh? Makanan apa ini? Bukan cireng. Bukan gehu. No. Ini cerita makanan abadi. Cerita makanan yang tidak pernah berubah. Lalu Allah, apa kata Allah? Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum berubah.
dan lihatlah kepada keledai kamu. Makanya ini ceritanya Al-Baqarah. Al-Baqarah kan cerita apa? Sapi betina. Itu cerita kendaraan yang kita pakai untuk mengantarkan jiwa kita kepada Allah. Mana kendaraannya? Nih kendaraannya. Perhatikan kamu ke sini. Di sini Allah menyimpan rahasia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di situ ada rahasia. Rahasia untuk meniti ke dalam diri. Beruntung mereka yang sudah tahu rahasia itu. Merinding saya kalau dengar. Ternyata tubuh ini diciptakan oleh Allah. Gak sembarangan. Perhatikan Bapak Ibu. Ada yang bisa melihat mata? Ada yang bisa melihat hidung? Ada yang bisa melihat telinga? Ada yang bisa melihat mulut? Punyamu maksud saya. Coba. Yang 7 ini oleh Allah. Sampai dirahasiakan. Kamu aja pemiliknya gak boleh lihat. Allah keren. Ya. Pernah gak mikir kenapa mata taruh di sini? Pasti kalian gak mikir, boro-boro ya. Mikir duit terus dan cicilan. Gak selesai-selesai. Makanya cicilan gak lunas. Betul gak? Duit gak punya. Bahagia nanti kalau punya rumah bagus. Keburu mati. Rumahnya belum bagus. Bodoh banget hidup. Oke lanjut dulu. Ya. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Ini cerita apa? Ini cerita bahwa jiwa kita yang abadi ini harus diimbangi dengan tubuh yang abadi. Maka tubuh kita akan mengalami siklus. Setelah hancur nanti dibentuk lagi. Setelah hancur dibentuk lagi untuk meneruskan proses perjalanan. Keren Al-Quran. Terserah istilahnya mau apa. Saya sebut siklus aja supaya kalian gak alergi. Dan siklus kehidupan itu sudah merupakan hukum alam. Yuk sekarang perhatikan saya. Nih Saiful Karim. Lahir dari ayah ibu saya. Ibu bapak saya. Itu makan di tempat di mana saya dilahirkan. Minum air di tempat di mana saya dilahirkan. Betul nggak? Itu air yang diminum ibu bapak saya. Sudah berapa tahun itu umurnya? Mungkin air yang pernah masuk di tubuh kakek saya, masuk di tubuh nenek saya. Setelah beliau meninggal, yang air kembali ke air, yang tanah kembali ke tanah, yang api kembali ke api, yang udara kembali ke udara. Betul nggak? Siklus bukan itu. Nanti saya akan mati. Mati. Dikubur? Dikubur. Mau matinya dikubur, mau matinya jatuh dari pesawat, mau matinya tenggelam di laut, semua juga kembali ke bumi. Dan setelah kembali ke bumi, diurai menjadi atom-atom lagi. Kemana itu? Bukankah diserap oleh pohon-pohonan? Bukankah jadi makanan lagi? Bukankah makanan itu nanti jadi saripati lagi? Bukankah itu jadi tubuh baru lagi? Paham Bapak Ibu? Gak pernah mikir sampai situ? Udah mikir sekarang aja. Nih lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu nanam singkong. Singkong itu kenapa bisa besar? Dia menyerap mineral yang ada di tanah. Betul? Tahu nggak? Itu tanah yang ditanami oleh kita tanami singkong. Berapa tahun umurnya? Berapa banyak makhluk yang mungkin sudah terkubur di situ? Betul nggak? Jadi tubuh kita ini akan terus didaur ulang. Untuk mengimbangi keabadian jiwa. Karena jiwanya terus menerus melakukan perjalanan. Ini Quran nih yang cerita. Makanya siklus kehidupan bukan soal keyakinan. Itu sudah menjadi ranahnya saintifik. Coba ya di Fakultas Psikologi mereka belajar tentang past life, past regresi. Ya,
Kita disuruh untuk melihat masa lalu kita. Bisa? Bisa. Itu di universitas, bukan di musola. Kira-kira kalau Bapak Ibu baca ayat itu sendiri, pusing nggak? Berapa keliling? Nah. Hebat ya leluhur kita. Kalau bicara itu nggak ngasal. Oke, lanjut. Di surat Al-Kahfi diulang lagi. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Ini cerita Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan ke dalam gua. Mana guanya? Ya gue. Lu. Mau jadi Ashabul Kahfi? Ya melakukan perjalanan ke dalam. Temukan diri sejatimu. Ashabul Kahfi itu bukan sejarah di masa lalu. Saya udah ke Yordan. Sudah lihat yang diklaim sebagai gua Al-Kahfi. Gak ada apa-apa poek. Padahal di Quran katanya gua itu banyak mataharinya. Kata Quran gua itu luas tanpa batas. Udah ke sana saya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam, akan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, bahkan luasnya tanpa batas. Jadilah Ashabul Kahfi, keluar dari gua langsung jadi orang beriman. Gua apa di dunia ini? Orang masuk ke dalam keluar jadi orang beriman. Masuk pesantren aja belum tentu keluar jadi orang beriman. Apalagi masuk gua. Mana gua? Gue. Makanya orang Jakarta tuh keren. Panggil dirinya aja gua. Hebat. Gak panggil anak. Gue. Nah, lihat selanjutnya. Sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Itu hitungan manusia. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Tapi kalau di ayat yang tadi jelas dikatakan, kamu telah mati berapa tahun? 100 tahun. Tapi sudah mati 100 tahun, makanan dan minumannya pun belum lagi berubah. Keren. Ya Bapak Ibu. Kapanpun Bapak Ibu masuk ke dalam, makanan dan minuman di dalam tidak pernah berubah. Dia kekal abadi. Keren. Nah, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kau berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Ini perintah pergi ke kota. Berarti kalau disuruh pergi ke kota, ini yang diperintahkan tinggal di mana? Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekarang tinggal di kampung apa di kota? Nah itu makanya jadi kampungan. Dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit ngomongin orang, beda dikit digonggong. Itu. Makanya suka menggonggong siapa itu? Pura-pura gak tahu. Makanya anjing itu kan bagian yang paling berbahaya di mulutnya. Haram itu, najis. Kenapa? Anjing itu kalau ada yang asing, ada yang beda, tidak dia kenal, pasti menggonggong. Paham ya? Ada yang beda, ada yang tidak dikenali, dianggap asing, baru, nah langsung digonggong. Paham ya? Paham? Ya, siapa yang menggonggong itu? Pura-pura kamu. Makanya lihat ya, kita mau maju gimana? Setiap ada hal baru, bukan kita menerima, malah kita menggonggong.
Nah di ayat ini dikatakan berulang kali, perhatikan. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Ada yang aneh nggak Bapak Ibu dari kalimat itu? Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Ada yang aneh nggak di situ? Nggak aneh Bu? Kalau saya lihat kalimat itu langsung aneh. Bapak Ibu nggak aneh? Apa anehnya? Nah, aduh ini udah roboh ya. Kan makanan biasanya dimakan. Ini makanan malah dilihat. Karena cara makan jasmani dengan cara makan rohani beda, Bapak Ibu. Jasmani mah di sini dicocokin, kalau rohani enggak. Itu bedanya. Makanya ada kalimat yang aneh kan? Makanan dilihat. Makanya kalau datang ke rumah saya suguhi makanan. Pasti saya bilang, silakan Bapak Ibu makanannya dilihat. Sesuai Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Hebat Quran? Hebat ya? Cuman kita kan sebenarnya nggak cermat. Membacanya nggak cermat. Betul nggak? Pengen cepat-cepat selesai. Pengen cepat-cepat tamat. Gitu. Makanya one day one juz. 30 hari 30 juz. Alhamdulillah. Dengar tina naon maksudnya. Ngakunya aja Quran pedoman. Kalau saya tanya, apa yang bisa kamu pedomani dari Al-Quran? Gak ngerti. Nah, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang jua pun. Inilah kenapa Imam Syekh Abdul Qadir Jailani menulis kitab Syirul Asror. Rahasia segala rahasia. Kenapa Bapak Ibu? Ilmu itu tidak semua bisa dibukakan kecuali kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Nih saya bicara ilmu umum nih, sesuai dengan ayatnya. Makanya saya bicara di publik, di umum. Tapi kalau ilmu-ilmu khusus tidak bisa Bapak Ibu diceritakan di sini. Setuju? Oke. Pintar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu dari agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Ini mu di sini saat itu jatuh pada Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi artinya Allah sedang mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu ajaran yang sama yang disampaikan kepadamu gitu. Gak mungkin kan dari Allah yang sama ajarannya berbeda. Nah kenapa jadi berbeda? Nah itu yang harus Bapak Ibu pikirkan, PR itu. Gak saya jawab. Lalu apa perintahnya? Tegakkan agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama itu. Keren gak ayat ini? Keren apa tidak? Ulangi. Tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalam itu. Tetapi sekarang kenapa ya? Malah justru agama ini menjadi pemicu untuk kita gampang dipecah belah. Kenapa malah setelah kita beragama itu malah kita jadi ego, merasa kelompoknya paling benar, kelompok yang lain salah, salaman aja nggak boleh. Lucu. Padahal perintahnya di Quran, tegakkan agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama itu. Harusnya agama itu menjadi pemersatu. Ini renungan buat semua nih,
buat para ulama, para kiai, tokoh agama, mari kita renungkan. Kenapa agama malah justru jadi pemicu untuk terjadinya pecah belah. Mohon maaf, terus terang ya, saya merasa prihatin. Masih ada sekelompok orang tertentu yang menyerang keyakinan orang lain. Agama itu jalan buat pribadi masing-masing, Bapak Ibu. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kamu seru kepadanya. Nah ini tambah dalam lagi nih ayat. Siapa orang musyrik? Musyrik itu orangnya sifatnya syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Makanya ketika seseorang yang sudah bebas dari syirik, dia menyeru Tuhannya, orang-orang yang belum ke sana pasti merasa berat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tentang orang khusyuk masih ingat? Ternyata mengingat Allah pun menjadi berat bagi yang belum tahu. Betul? Iya. Nah kemudian Allah menarik kepadanya orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada orang-orang yang kembali kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini memberikan satu motivasi buat kita. Kalau kita mau kepadanya, Allah akan menariknya. Makanya ada kata-kata bijak. Kalau kamu datang kepada Allah satu jengkal, Allah mendatanginya satu depa. Kalau kamu datang kepada Allah berjalan, Allah akan menyambutmu dengan cara berlari. Keren Allah. Tapi mau gak kamu? Ayo kembali ke frekuensi alami kita. Kembali ke frekuensi alami kita, berarti kita kembali kepada Allah. Kapan? Sekarang. Kembali kepada Allah tuh sekarang. Sekarang. Bapak Ibu, jika hari ini sudah menanam, jangan marah karena besok belum panen. Ada gak? Hari ini nanam jagung, besok langsung mau panen jagung. Ada nggak gitu? Ada apa tidak? Jadi apa yang harus dilakukan? Rawat tanamanmu, siram dengan cinta, ajak bicara. Tidak ada yang instan artinya dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, yuk sekarang mulai hari ini kita mulai menanam. Apa yang kita tanam? Kejujuran aja dulu. Ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Tanam kejujuran itu. Rawat, siram. Pasti suatu saat akan panen Bapak Ibu. Saya merawat kejujuran itu sejak dari kecil. Jujur pada diri sendiri terutama. Ya. Kalau kita sudah jujur pada diri sendiri, kita juga akan jujur kepada orang lain. Maka saya bicara ya sejujurnya, apa adanya. Dan saya tidak bisa harus menjadi seperti kebanyakan orang. Karena saya tidak sama dengan mereka. Semesta hanya akan memberi yang kita pancarkan. Lewat apa? Lewat pikiran, lewat perasaan, lewat tindakan. Yang kemudian kita akan menjadi medan magnet yang bisa menarik semua yang kita inginkan. Bukankah itu yang Bapak Ibu mau? Sudah dikasih alatnya oleh Allah, pikiran dan perasaan. Keren. Tantangan tidak memilih jiwa yang lemah, melainkan hanya memilih jiwa-jiwa yang kuat. Jadi kalau dalam hidup kita banyak tantangan, berarti kita memang dipilih sebagai jiwa yang kuat. Jiwa yang lemah tidak akan dihadapkan pada tantangan. Saya pernah bertanya sama ibu bapak saya, kenapa bapak ibu anaknya banyak amat? 12. Satu meninggal, yang ada 11.
Kalau di rumah kalau lagi gurauan sama anak-anak, anak-anak bilang, ayah ini katanya keluarga Tanah Abang. Sembarangan. Kenapa? Glosiran katanya. Karena sekeluarga satu lusin. Kayak celana kolor aja. Glosiran kan biasanya harganya itu diskon. Gak apa-apa. Saya bilang sama anak-anak. Glosiran juga yang penting tidak murahan. Ya kan? Semua benih yang dirawat saat ini akan indah pada waktunya. Setuju? Saya sering mengatakan, Bapak Ibu minta binatang mungil indah. Mungkin dikasihnya oleh Allah. Ulet dulu. Ya Allah, saya minta binatang mungil dan indah, dikasihnya ulet. Dibuang atau diterima? Dibuang apa diterima? Jujur. Model-model kayak gini mah pasti dibuang. Tapi yang percaya pada kebijaksanaan Allah, yang percaya kepada Allah, yang percaya pada proses yang sedang dibangun oleh Allah, begitu dikasih ulat, ini dari Allah. Dia rawat. Jadi kepompong. Jadi kupu-kupu yang indah. Oh ternyata ini pengkabulan doamu ya Allah. Aku minta binatang kecil, mungil dan indah. Ternyata tercapai juga lewat sebuah proses. Coba bayangkan ya, yang dikasih ulat langsung dibuang kayak tadi. Dapat kupu-kupu yang indah. Itulah kalian. Makanya gak nyampe sama kupu-kupu yang indah. Karena saat dikasih ulat langsung dibuang. Pengennya kayak Doraemon Allah itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku bunga yang indah, yang wangi. Dikasihlah oleh Allah pohon yang berduri. Terima apa dibuang? Terima apa dibuang? Pasti dibuang. Apaan nih? Mintanya saya bunga yang indah, dikasihnya pohon yang berduri. Padahal itu pohon mawar. Dan tidak ada pohon mawar yang tidak berduri. Karena percaya pada kebijaksanaan Allah, diambil bunga mawar. Dirawat, disiram. Suatu saat keluarlah bunga mawar yang indah dan wangi. Gitu gak Bapak Ibu? Jujur, gitu apa tidak? Saya bingung mikirin kalian itu. Maunya apa? Minta sabar, langsung dikabulkan sama Allah. Dikasih suami yang gak sabar. Masih merengek-rengek lagi. Ya Allah, gini amat suamiku ya Allah. Lupa dengan doanya. Padahal jadi orang sabar. Ya dikasih. Guru terdekatnya. Yang gak sabar amat. Coba. Dirawat apa dibuang? Bohong. Bohong amat. Ini bekas pengadilan agama semua wajahnya. Nah gitu, kita itu kadang-kadang aneh, betul nggak? Iya. Tidak percaya pada kebijaksanaan Allah, inginnya semuanya serba instan. Padahal ya katanya rumah tangga ibadah. Kalau rumah tangga ibadah berarti pasanganmu adalah sarana ibadah. Betul? Iya. Sarana itu. Sarana untuk sabar, sarana untuk luas, sarana untuk memaafkan. Kan begitu. Makanya yang sukses gambuhnya proses rumah tangganya, dandangnya penuh dengan gula. Habis gambuh dandang gula. Saya tahu dandangmu racun.
Hidup itu tidak memilih siapa yang tercepat, tetapi siapa yang setia pada proses. Jadi hidup ini bukan perlombaan Bapak Ibu. Makanya nikmati setiap momen, setiap waktu, setiap hari. Nikmati semua pelajaran yang datang dalam hidup, disukai atau tidak disukai. Itu jalan untuk mengembalikan kita pada frekuensi alami kita. Ingat, Allah bukan sedang menghukum, tapi Dia sedang membentukmu supaya kamu kembali kepada frekuensi alamimu. Karena Allah ingin kalian semua pulang kembali. Dan kalau sudah pulang kepada Allah, kalian bisa mendengar suaranya. Selaras senada lagi dengan tujuan penciptaannya. Waduh Bapak Ibu, saya bukan iklan ya, kalau sudah hidup di tahap itu. Nyaris tanpa upaya semua berkah datang. Saya baru bicara pasta gigi di rumah, habis aja. Langsung dikirim tuh sama Bunda Tuti. Sekresek. Karena pasta gigi saya beda. Dulu kalau pasta giginya bukan itu, sering sariawan. Setelah pakai pasta gigi itu tuh Bunda Tuti itu yang sepuh. Guru saya dulu di UPI. Beliau dosen biologi. Dan beliau tuh selalu tahu kalau odol saya udah habis. Gimana tuh resonansinya? Padahal saya gak pernah nelpon, malu. Jadi apa saja yang terbesit di pikiran, apa aja yang terasa di perasaan, itu betul-betul semesta itu. Jadi saya semakin percaya kalau kita ini adalah magnet yang sangat hebat dan bisa menarik apa yang kita dambakan. Kalau kita selaras. Tubuh, pikiran, dan jiwa harus selaras. Semesta hanya memberi berdasarkan kelayakan vibrasi. Awas ya, kelayakan vibrasi apa artinya? Allah tuh tidak mengerti bahasa kita yang dilontarkan lewat mulut. Yang dimengerti oleh Allah itu adalah bahasa getaran, bahasa rasa, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Makanya kenapa ada orang yang bisa kun fayakun dalam hidupnya? Karena selaras. Ini sudah jungkir balik, sudah beli doa-doa mustajab. Gitu-gitu aja hidupnya. Betul enggak? Karena kita selama ini tidak mengerti. Dikiranya doa itu untaian kata-kata yang keluar dari mulut. Padahal doa yang sebenarnya adalah getaran, energi, vibrasi. Itu. Mulut mengatakan, ya Allah saya minta kekayaan. Tapi rasa kita mengatakan, saya tidak layak untuk mendapatkan itu. Itu kan kontradiksi. Dunia hanya akan membalas apa yang kita wujudkan, bukan apa yang kita harapkan. Izinkan keajaiban itu tumbuh dari dalam diri, bukan dari luar diri. Saya kasih tahu berulang kali, keajaiban hanya muncul kalau kita hidup dengan kesadaran. Kalau kita hidup dengan ego, dengan ambisi, di situ tidak ada keajaiban. Ini orang yang percaya bahwa hidup dia adalah gaji dia. Ini kan ada orang yang percaya seolah-olah hidup dia adalah gaji dia. Makanya disuruh ini, suruh itu demi untuk melestarikan gajinya. Walaupun disuruh berbohong, tetap melakukannya. Banyak yang kayak gitu. Karena dia percaya hidupnya adalah gajinya. Tidak ada keajaiban bagi dia. Tapi orang yang berangkat dari kesadaran murni, dia bekerja semata-mata untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat keahlian yang dia miliki, lepas dari segala keinginan tentang uang.
Malah dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Cok Bapak Ibu, koreksi. Apa yang membuat Bapak Ibu bekerja sibuk? Uang? Pengen uang? Berarti kita digerakkan oleh rasa kekurangan. Bukan digerakkan oleh rasa berkelimpahan. Bukan digerakkan oleh Tuhan. Tapi digerakkan oleh ketakutan-ketakutan kita. Yang berasal dari pikiran kita yang palsu ini. Yang bernama ego. Akhirnya kita salah kaprah ya. Belajar ngaji. Bukan belajar berserah diri kepada Allah. Malah belajar untuk mengatur Allah. Agar Allah ngikutin keinginan-keinginan kita. Baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali, baca ini 5000 kali. Biar Allah tunduk sama kamu. Allah juga sering bingung. Yang Tuhan itu kamu apa gue, kata Allah. Gak bingung Allah itu? Kita dengar doa-doa kamu. Doa yang ngatur-ngatur Allah itu. Kata Allah nih, yang Tuhan siapa? Oh yang kuasa kamu, ngatur-ngatur aku. Betul gak? Sepertinya yang maha tahu itu siapa? Bapak Ibu maha tahu atau so tahu? Bukan begini seharusnya. Tuh. Ciri orang so tahu begitu. Ketika ada yang terjadi itu bukan menerima kenyataan. Tetapi kemudian mengimajinasikan yang seharusnya menurut egonya. Maka dia bilang bukan begini seharusnya. Sedang menyangkal Allah? Sedang menyangkal Allah? Sedang melawan Allah? Sering? Apa sering sekali? Jawab. Lucu. Ngakunya muslim. Tapi tidak pernah berserah diri kepada Tuhan. Malah Tuhan disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan. Syukur dari kedalaman. Sadar bahwa semua kejadian yang hadir memiliki makna dan alasan. Itulah syukur yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi syukur itu ya apapun yang terjadi kita tahu di balik semua itu ada makna dan alasan terjadinya. Dan kita tidak menyangkal pada semua itu. Makanya orang yang sudah bersyukur tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi. Tetapi selalu pertanyaannya, ajarkan Tuhan pesan apa yang hendak engkau sampaikan lewat kejadian ini. Itu Bapak Ibu? Itu apa tidak? Malas saya nanya. Makanya rasa syukur itu adalah alat yang dapat mengubah kualitas energi diri. Nah, ini juga dalam rangka mengembalikan frekuensi kita ke frekuensi alami diri kita. Syukur itu melipat gandakan segalanya. Syukur itu menerima segala sesuatu tanpa syarat. Karena percaya di balik semua peristiwa ada alasan terjadinya. Dan percaya kepada kebijaksanaan ilahi. Sudah sampai di situ gak Bapak Ibu? Praktek kehidupannya. Belum? Mau sampai kapan? Umur udah berapa? Loba. Ketenangan didapat dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Nah kebanyakan kita ingin di zona nyaman. Arigas gitu tak gitu. Padahal ya keyakinan, perhatikan, yang tidak pernah diragukan itu adalah fanatisme yang dibungkus dengan kepastian palsu. Seolah-olah kita sudah di zona nyaman. Padahal zona itu sebetulnya zona yang tidak nyaman. Cuma kita berpura-pura nyaman. Karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman itu. Itulah pentingnya hijrah Bapak Ibu. Membuka diri untuk segala pengalaman baru. Belajar hal baru. Mencoba cara pandang yang baru. Karena ketika kita mengubah perspektif terhadap dunia, maka dunia akan berubah. Hebat ya. Ternyata cara mengubah dunia itu bukan dengan cara mengubahnya keluar. Tapi mengubah perspektif kita terhadap dunia. Dunia jadi berubah. Banyak ya. Bagaimana cara mengubah pasangan? Ubah perspektifmu terhadap pasangan. Siapa pasangan itu?
Terserah kita, mau dipandang siapa pasangan. Sekedar pendamping hidup, sekedar untuk memenuhi kebutuhan uang, sekedar untuk memenuhi kebutuhan seks. Cuma itu. Tergantung perspektif kita. Tapi kalau kita menganggap pasangan itu adalah dipasangkan oleh data karma kita, dipasangkan oleh data kita, bahwa saya dengan dia ada urusan di kehidupan yang dulu. Dan kenapa saya dipasangkan sekarang? Karena ada 3 yang harus saya selesaikan. 1, ada utang yang harus saya bayar. 2, ada jalan bengkok yang pernah dilalui. 3, ada pekerjaan yang belum saya selesaikan di kehidupan dulu. Maka saya disatukan lagi di kehidupan yang sekarang dalam rangka menyelesaikan itu. Mudah untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan dengan pasangan. Bahkan ujungnya kita bisa menganggap pasangan kita sebagai guru sejati kita. Kalau kita sudah bisa menganggap itu, gak ada penolakan. Bapak Ibu pernah belajar bela diri? Ada yang pernah belajar bela diri? Pernah? Belajar bela diri apa? Pencak silat. Kalau sama guru silatnya ditendang, nerima enggak? Ditendang sama guru silatnya. Dipukul sama guru silatnya, nerima enggak? Ini guru silatmu nendang. Terima enggak? Hah? Gak ngerti kalian itu. Yang namanya guru bela diri, karate, tinju, silat, ya siap untuk diperlakukan apapun sama guru supaya kuat. Sekarang saya ingin tanya, kalau sama guru karate ditendang, nerima? Kenapa nerima? Kan guru. Coba ditendang sama tetangga. Nolak gak? Nah sekarang saya mau nanya sama kalian, jujur. Apa bedanya guru karate dengan tetangga? Kan sama-sama nendang. Yang satu marah, yang satu nerima. Bedanya apa? Yang ini orang lain, yang ini guru. Paham? Jadi kalau diomelin sama tetangga, marah nggak? Diomelin pasangan. Kalau kamu marah berarti kamu menganggap pasanganmu adalah tetangga. Gitu aja kok. Begitu diubah sudut pandangnya, sikap kita berubah? Berubah. Oh, pasangan saya adalah guru saya. Jadi dia apa-apapun ikut guru. Dia tidak sedang menghukum saya, tapi dia sedang membentuk saya. Karena seorang guru tidak pernah menghukum, tapi membentuk. Seorang guru ingin anak muridnya kuat, betul? Makanya, karena dia sedang latihan bela diri, ya udah suruh lari, ditendang, di apa? Itu dengan maksud supaya kuat. Dia tidak sedang menghukum, sedang membentuk. Orang lain tuh menghukum loh, tapi kalau guru itu membentuk. Itu bedanya. Jadi pasanganmu guru apa tetangga? Nah loh, biar kerasa sekalian. Dunia ini bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dipelajari, dihayati. Dunia itu tujuannya. Jujur ya, sering menghindari dunia? Nah kalau menghindari dunia, kalian gak ngerti. Sering menghindari masalah? Suka kan? Cekcok sama pasangan, kabur. Bukan dipelajari, malah dihindari. Saya jujur mau tanya, kalau udah pulang cekcok lagi, tambah gede. Betul enggak? Iya. Ceritanya aja. Niskeun pikir. Niskeun pikir mah di lemari es. Ya itulah ya, karena kebanyakan ngikutin orang ya. Dan orang juga begitu. Barejeng hasilnya. Betul enggak?
Oke. Ada juga, ada yang pernah datang sama saya. Ayah boleh nggak mesantren tempat ayah? Santren. Sebentar. Emang kamu kenapa? Saya lagi ada masalah sama suami. Pulang. Saya suruh pulang aja. Mau mesantren karena ada masalah. Bukan pengen tahu, bukan mau berubah. Ya, iya. Nanti kamu di pesantren bikin masalah baru lagi. Itu kadang-kadang kita senang ya melakukan pelarian-pelarian seperti itu. Gak ada hasilnya Bapak Ibu. Apapun yang tidak disukai, hadapi. Suatu saat tidak akan datang lagi kalau kita udah menerimanya dengan tulus. Tapi apapun yang tidak disukai dihindari, akan datang berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya? Oke. Oleh karena itu, tugas kita hari ini apa? Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu memiliki alasan yang kuat. Bahkan untuk bangun pagi sekalipun punya alasan yang kuat. Saya bangun pagi tadi udah punya alasan. Hari ini saya akan berbagi insight. Saya akan berbagi pengalaman. Biar lebih banyak lagi orang yang tersadarkan. Makanya bangun paginya penuh semangat. Pagi-pagi saya udah olahraga. 7 kilo lari. Sarapan yang enak. Yang sehat. Karena hari ini saya akan bertemu orang-orang yang frekuensi dengan saya. Hari ini saya akan bertemu dengan orang-orang yang membahagiakan saya. Jadi ada alasan setiap bangun pagi itu. Makanya itulah pentingnya menetapkan tujuan. Lakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Ya, keajaiban itu tidak mesti kita mengalami peristiwa-peristiwa besar. Terkadang keajaiban justru datang dari peristiwa-peristiwa kecil yang disadari. Itu yang paling penting. Hidup bukan sekedar lebih baik, tapi hidup itu lebih sadar, lebih hadir. Itu yang penting. Jadikan setiap langkah menuju arah yang benar. Jangan ada langkah yang menjauhkan kita dari tujuan kita. Setiap langkah ada arahnya, ada arahnya. Melakukan apapun ada arahnya. Dalam rangka apa ini? Kalau tidak ada tujuan, setiap langkah jadi kacau balau, nggak maju-maju. Makanya hiduplah dengan arah. Belajar membedakan mana yang penting, mana yang bising. Belajar itu. Nah ini semua yang saya sampaikan itu dalam rangka mengembalikan kita ke frekuensi alami diri kita. Belajar berkata tidak pada hal yang tidak selaras. Belajar berkata ya pada hidup yang selaras. Sesekali harus belajar begitu. Makanya saya sering berulang kali mengatakan 5 hal yang tidak boleh hilang dari diri kita. Harga diri, kesehatan, mimpi diri, moralitas diri, dan yang terakhir kebahagiaan diri. Itu milik kita. Tidak boleh digadaikan pada siapapun. Jadi ya, itu bukan ego, bukan egois. Ada tawaran proyek besar, tapi saat itu saat istirahat aja. Percaya, nggak akan kemana kalau rezeki. Tapi demi untuk proyek yang besar itu, kemudian kita menjual kesehatan, menjual harga diri, bahkan diajak kong-kalingkong korupsi pun mau. Itu gak punya arah hidup. Ingat ya, arah yang sebenarnya dari hidup kembali kepada yang Maha Suci. Dan untuk kembali kepada yang Maha Suci syaratnya cuma satu. Kamu harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun.